hati sih. Ini kan persidangan Dante meninggal loh. Kok kalian masih bisa-bisanya ketawa, dan dia tertawanya tuh bisa dibilang terbahak-bahak ya. Dan ketawanya kayak gini, terus adik yang sebelahnya malah gini. Itu kan namanya bercandain kita ya. Kita tuh kan korban, kok dianggapnya main-main gitu loh. Meninggalnya Dante tuh apa mereka anggap ini main-main? Bagaimana? Ya lebih jelas lagi ya dari Pak Johan. Apalagi tadi dia bilang kalau pas dia tolong di apa, yang ini oksigennya itu yang udah nggak ada embunnya ya. Karena kan kalau kita dengar dari si terdakwa, dia bilang masih ada embunnya apanya gitu kan, hembusnya. Tapi kan tadi menurut Pak Johan nggak ada, dan dia ternyata yang ngambil oksigennya segala macam itu kan. Jadi terdengar lebih jelas sih tadi. Kan tadi sempat marah juga ke kakak ya. Itu adiknya, adik kandungnya. Dia ketawa ngakak, lo lihat gak? Bisa dilihat kan, dia tuh ngakak sampai yang gitu-gitu loh. Pas aku masuk tuh dia ngakaknya kayak gitu. Sekarang siapa yang nggak sakit hati sih? Ini kan persidangan Dante meninggal loh. Kok kalian masih bisa-bisanya ketawa, dan dia tertawanya tuh bisa dibilang terbahak-bahak ya. Dan ketawanya kayak gini, terus adik yang sebelahnya malah gini. Itu kan namanya bercandain kita ya. Kita tuh kan korban, kok dianggapnya main-main gitu loh. Meninggalnya Dante tuh apa mereka anggap ini main-main? Bagaimana? Ya gimana ya, tadi nggak bisa nahan sih. Tadi makanya nggak enak juga sama hakimnya sebenarnya. Tapi ya gimana ya, itu spontanitas sih. Apa katanya tadi pas duduk tadi? Kita ketawa ngakak loh. Kan misalkan kalian ada yang lihat ya, itu ketawanya ngakak gitu. Wajar dong aku sakit hati. Kalau dia cuma senyum-senyum oke lah. Ini ketawa ngakak terbahak-bahak menurut aku. Terus sebelahnya kayak nggak ada yang ketawa. Loh emang lu nggak lihat itu adik lo yang di sebelah itu ketawa ngakak? Itu dua-duanya kakak adik ya. Ketawa ngakak, udah aku lihat jelas ketawa ngakak. Bahkan sampai aku duduk di sebelahnya dia masih ngakak yang gitu-gitu. Ada pembicaraan apa ketika Dia bilang kita nggak ketawa. Terus itu apa namanya, nangis? Tapi melihat dari keluarga pihak pelaku yang sampai saat ini, dari awal pertama sidang sampai saat ini, kurangnya ada rasa empati gimana nih Kak? Bukan kurangnya, memang tidak ada rasa empati. Menurut aku kayaknya mereka nggak nonton CCTV yang full ya. Mungkin hanya lihat dari cuplikan media dan lain-lain. Karena kan si keluarga pelaku ini sepertinya kayak termakan netizen kalau menurut aku. Mereka tuh kalau di sosmed bahasnya asuransi apa, sama kayak 11-12 sama netizen. Jadi mengurus yang tidak penting. Bukannya fokus aja ini CCTV-nya jelas seperti ini. Harusnya kalau saya jadi keluarganya dia ya, saya datang mungkin ke kantor polisi, bukain dong CCTV-nya fullnya, saya dari keluarga saya mau lihat. Harusnya seperti itu, supaya bisa lihat langsung ini gimana kejadiannya. Nah kayak kemarin aja yang pada keluar kan, padahal kemarin saksi kolam itu banyak loh, 5 orang, dimana itu sangat penting semua, mereka keluar satu-satu. Itu yang aku sayangkan dari pihak keluarga, kayak nggak mau menyimak, tidak mau melihat, tidak mau mendengar, tapi cuma bisa ketawa. Mungkin merasa saksi memberatkan pihak terdakwa. Mungkin, tapi kan ini semuanya tidak ada yang memberatkan, tidak ada yang meringankan. Saksi hanya menceritakan kejadian yang dia lihat, yang dia tahu gitu. Apa untungnya juga buat mereka sih gitu, kenal aku enggak, kenal si Yuda enggak, kenal papahnya Dante enggak. Tapi dari keterangan menguntungkan kakak ya. Ya kan itu nanti hakim yang menilai ya, kan mereka ada di situ, aku nggak ada di situ. Aku sih merasa kayak jadi ada mereka tuh jadi jelas gitu, karena kan aku tidak di lokasi. Kalau CCTV juga kan lihatnya kan nggak ada suaranya, nggak ada gimana. Semakin jelas, Semakin jelas. lebih berat gak sih Kak akhirnya mengingat kejadiannya ternyata Berat banget. Aduh nggak bayangin aku tuh kejadiannya tadi yang Pak Johan bilang sampai yang ditolongnya katanya palanya di bawah itu. Katanya palanya di bawah kan tadi katanya Pak Johan. Mereka berusaha menolong sampai kayak gitu sih. sampai terbaring tadi nggak ada Iya, orang. terbaring malah ditinggal, katanya ditinggal telepon. Iya, itu membahas soal telepon dia malah nelfon. Iya, kalau aku jadi dia ya tolong dulu ini. Yang utama tuh nyawanya dulu, baru telepon. Entah siapa yang ditelepon. Aneh sih tadi pengacaranya sih itu malah bilang nyalahin, kayak menyudutkan orang kolam ya menurutku. Kenapa nggak pakai mobil bapak lah? Harusnya mobilnya Yuda lah, kan dia datang pakai mobil. Gitu. Aneh sih, agak aneh sih ini. Cari celah, tapi untungnya tadi Pak Johan memang cerita yang sejujurnya, jadi ya dia konsisten. Seperti yang sakit hati. Sakit sih, kalau sakit hati nggak akan hilang kayaknya ya. Tapi juga melihat keterangan saksi yang bisa dibilang tuh ikut emosional juga. Iya, itu saksi orang lain loh. Itu orang lain loh, jadi makanya gimana coba aku gimana gitu, orang lain aja kayak gitu. Nah, selama ini mengikuti perjalanan persidangan memang pengen mengikuti jalanan persidangan sampai akhir nih. Iya, pokoknya kalau orang lagi nggak ada kerjaan gitu, pokoknya harus datang sidang karena pengen denger langsung dengan jelas. Kalau lihat di berita atau apa kan kepotong-kepotong. Kalau gini kan jelas ya, benar-benar jelas dari awal sampai akhirnya gimana. Dan masih belum ngakuin. Masih belum mengakui, tadi juga kan ada yang dibantah ya. Ya biar hakim yang menilai semua nanti, jaksa semua yang menilai.
nggak keluarganya sampai sekarang belum minta maaf atas itu? Kayaknya nggak akan deh, kan dari bisa dilihat dari gerak-geriknya aja tuh nggak ada rasa bersalah ya, malah ketawa-tawa kayak tadi itu, kayak ngajak orang bercanda. Padahal kita datang ke sini aja aku kuat-kuatin banget buat datang. Makanya tadi pas baru masuk kok diketawain tuh rasanya aku sakit hati banget. Aku tadinya nggak mau datang loh ini hari ini. Karena takut yang kayak gini-gini nih, takut nanti kebawa emosi, bikin gaduh. Tapi penasaran juga kalau nggak datang. Udah kuat-kuatin di mobil dulu nih sampai mulai. Pas datang diketawain kayak gitu, coba apa rasanya jadi aku? Gimana coba sakitnya gitu gitu. Kan tadi ada yang dari keterangan saksi yang bilang pembunuh Aku nggak tahu karena aku di dalam. Aku udah di dalam itu soalnya. Posisinya aku udah di dalam IGD. Tadi kan ada kesalahan yang dia bilang kalau aku belum datang kan. Itu sebenarnya aku udah di dalam. Mungkin dia nggak lihat aku karena kan dia bilang dia tidak tahu ibunya yang mana. Tapi mendengar Mbak ada keributan. Aku nggak tahu, di dalam udah fokusnya sama Dante. Handphone apa mobil aku aja udah geletakan di mana-mana. Itu kalau nggak ada aku yang ngambilin, ada aku yang bersihin, mungkin udah ketinggalan semua di rumah sakit. Nggak dengar ada keributan sih. Ya harapannya semoga. Sudah banyak saksi yang Ya. akhirnya mungkin berpihak menguntungkan kan. Ya, kan udah banyak saksi, ya harapannya semoga cepat selesai, terus semuanya clear gitu loh, terbuka. Semoga ya ada keadilan buat Dante lah, dan dihukum seberat-beratnya untuk tersangka terdakwa. Nggak pernah dapat teror setelah sidang-sidang dapat teror. Kalau di WhatsApp sih nggak ada, di telepon juga nggak ada. Tapi kalau sosmed aku TikTok kan biasanya kan mereka tuh nyerangnya di TikTok ya. Aku belum buka TikTok sampai sekarang. Jadi dari aku sidang terakhir sampai sekarang aku belum buka. Karena takutnya ngerusak mental aku juga kan, ngeliat yang kayak gitu. Karena di sini aja mereka yang sidang minggu lalu nunjuk-nunjuk kan di situ, nunjuk-nunjuk lah apa. Kayak gitu bikin apa ya? Bikin kita nggak fokus jadi. Tapi untuk di Instagram sendiri gimana Kak? Kalau Instagram aku emang offin untuk yang bukan teman, jadi mereka nggak bisa komen. Padahal kakak yang jadi korban, tapi mereka semarah itu ke Iya, kamu. aneh ya. Makanya itu yang aku bilang aneh. Apakah mereka nggak lihat CCTV ya? Aneh sih. Aku sampai sekarang bingung sih. Kayak salah aku apa nih? Anak aku udah hilang. Aku meninggal kok yang galak mereka. Kayak tadi ketawa-tawa itu bener-bener tuh nggak banget sih. Nggak punya attitude. Mungkin posisinya kalau dibalik beda cerita ya. Kan anaknya Yuda juga seumuran Dante. Kalau anaknya Yuda yang seperti itu mungkin mereka nggak bisa kayak aku apa gimana. Harus rasain dulu kayaknya sih. Ya, namanya kalau saksi yang diajukan jaksa, karena jaksa yang nuntut klien kita, tentu dia akan pilih saksi yang memberatkan. Ya, kalau yang meringankan dia nggak akan ajukan. Itu hal yang umum itu. Jadi tadi dari keterangan tadi memberatkan Mas Yuda ini Bang. Iyalah, memberatkan, karena dari jaksa. Nanti kita kan punya saksi meringankan. Nah itu. Tapi tadi sempat menyangga mungkin seperti apa sih Bang? Yang pernyataan yang disangga dari saksi sendiri yang memberatkan dari pihak Mas Yuda. Ya, mereka itu kan rata-rata kan sumbernya itu dari rekaman CCTV ya. Ya. Seperti klien kita atau Yuda ada di tempat anak korban ya. Kemudian karena si saksi itu fokus dengan ingin menyelamatkan anak korban, mungkin dia tidak terlihat memang. Si Yuda ada di situ, tapi dia karena fokus dengan anak korban yang nggak terlihat, wajar saja lah. Dan tidak kenal. Ya nggak kenal juga. Kan itu dibantah, artinya tidak mempengaruhi, memang dia nggak tahu. Bang, untuk saksi pertama ada bantuan nggak Bang? Hah? Untuk saksi pertama ada bantuan nggak? Yang dari mana? kita, Bang? Yang tadi Supervisor Bang, yang pertama. Oh iya, ya sama saja. Udah kejadian, dia baru tahu kan. Dia nggak fokus dengan si terdakwa ada di situ. Jadi dia nggak lihat. Bang, yang mengantar anak korban itu sendiri pakai mobil siapa Bang? Tadi penjelasannya kan. Mobilnya terdakwa. Ya, tapi sampai memanggil ambulan kan? Nah, mereka nggak tahu itu mobil terdakwa, jadi ngambil inisiatif dia cari ambulan. Ambulan baru datang, ini udah jalan. Maka ketemu di jalan tadi. Ya. Bang, ini tadi juga saya dengar dari keterangan saksi, tidak Mas Yuda tidak langsung mengangkat korban, tapi malah sibuk menelpon. Nah, keterangannya kan Nah, seperti di itu. situ coba ya kita lihat logikanya saja lah ya.
karena di situ sudah ada orang nakes, Iya. ya lah. Oh, Ada lagi lifeguard yang udah membantu. Kalau Yuda kan orang awam, Iya. maka dia mencari tahu mungkin laporan ke ibunya atau informasi kemana, yang tujuannya memberitahu hal ini supaya anak ini cepat diselamatkan. Tujuannya. berarti bukan untuk sibuk sendiri ya bang, tetapi Oh, untuk iya. pertolongan utama untuk Iya. menghubungi pihak-pihak yang terkait. Tindakan itu ke situ semua, cuman yang ini tadi kan sibuk dengan anak korban, tidak mendengar pembicaraan. Iya, iya. Bang, iya. bantahan abang sendiri kalau kita menonton di TV ya bang, itu kan CCTV-nya ada gambar Yuda menenggelamkan. Nah bantahan dari pihak abang dan Mas Yuda seperti apa? Kalau kita begini ya, fokusnya itu betul ada perbuatan mengakibatkan orang mati. Tapi kita sangat tidak setuju kalau dikatakan itu pembunuhan. Banyak sekali orang berbuat mengakibatkan orang mati. Umpamanya orang nampar orang, maksudnya mau menyakitin orang mati. Iya. Ada juga orang ngebut di kampung karena istrinya apa gitu, nabrak orang mati juga. Iya. Jadi kalau pembunuhan itu ya tentu memang niatnya ingin membunuh. Ini yang mesti dibuktikan. Kalau kita melihat dari fakta itu bahwa itu kelalaian. 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 Dari pihak Dia bukan pelatih, ya melihat anak yang kondisinya masih anak-anak tapi melatihnya terlalu keras. Oke. Ya, dia Kalau nggak ngeh ini akan mengakibatkan bahaya bagi anak. Nah kita lihat pihak kolam renang juga lalai. Kalau udah melihat durasi sampai 12 kali ya korban itu menenggelamkan setelah dia melihat CCTV. Andaikan itu pengawasannya maksimal itu nggak akan terjadi. Wah ini menyimpang dari norma-norma pendidikan untuk melatih, tentu udah dicegah. Berarti itu Yuda mengajar video Yuda lagi mengajarkan almarhum. Iya. Bukan menenggelamkan. Iya, salah satu cara kan melatih napas. Oh, oke, Iya, baik. melatih napas salah satu tekniknya dia. Tapi dia kan orang awam. sudah sepakat kalau dari Iya. lepas itu Berarti bukan pembunuhan tapi kelalaian begitu Bang. Kalau kita melihatnya, kalau pembunuhan itu ada niat, saya mau membunuh si A, kemudian saya lakukan itu. Nah sekarang kita buktikan niat mau membunuh. Banyak sekali kelakuannya untuk menolong si anak korban. Berarti itu latihan pernapasan ya bang ya? Iya, kata sih, udah. nanti kita lihat fakta di persidangan lah ya. Pas Yuda melihat gambar di CCTV itu tanggapan Yuda gimana bang? Tanggapan keluarga juga gitu? Belum lihat. Kalau Tapi dengan bukti yang sempat beredar juga di sosial media, beberapa cuplikan dari video tersebut, dari pihak keluarga sudah sempat menonton belum sih bang? Nah kita nggak terjadi komunikasi. Mungkin cukup kali ya teman-teman, ada lagi. Ya. Ya. ya bang. So, kelalaian apa sih yang dari pihak kolam renang yang abang mungkin sesali? Kenapa? Iya, kalau dia melakukan pengawasan ketat, setiap orang berlatih itu kan ada beberapa lifeguard itu. Kalau dia ini begitu kelihatan menurut dia sudah perilaku itu mencurigakan oleh si pelatih, ya kan? Itu udah dicegah. Wah nggak boleh itu bang, salah bang. Anak-anak nggak boleh begitu, ya kan? Sampai 12 kali kan? Artinya durasi waktu itu begitu lama. Kalau pengawasannya maksimal. Tapi dia menyatakan gerakan normal-normal saja, tapi ternyata di CCTV dia mencurigai gerakan itu nggak sinkron kan? Nah, itu. Yuda sayang ya bang sama Dante bang? Saya Bisa kita lihatkan videonya. Terus kalau si Yuda, katanya Yuda buat ke rumah sakitnya itu naik mobil dia sendiri atau naik motor sih? Naik motor dia Itu kenapa? membuka jalan Oh dia membuka jalan. dengan dibonceng orang. cuman kan posisinya nggak ada yang lihat kan pada saat itu Yuda buka jalan, tapi yang diakui Yuda itu Yuda di depan mobil tersebut. Ya, Karena kan sudah janjian dari 17.30 minta dijemput kan, jadi inisiatif tanpa ada pesan atau apa supir langsung datang. Dan dari pihak pengelola kan ada yang menyatakan beberapa bahwasannya ada memiliki mobil. Kenapa tidak mobil dari pihak pengelola kalau misalnya itu mau diselamatkan kan? Tapi kan ini ada inisiatif baik dari terdakwa. Mungkin sampai di situ aja deh. Bang, yang Yuda ke toilet, yang katanya toilet di dekat itu ada 3, tapi Yuda mencari toilet yang dia jauh. tidak tahu. Kan sudah Yang dekat dijelaskan tidak tahu. juga Udah dari dijelaskan, tidak tahu. pengelola bahwasannya toilet itu untuk yang di bawah khusus untuk perempuan. Oke.
Yang di atas itu lagi-lagi Nah, itu yang diketahui terdakwa itu yang dipesan dari masuk kolam renang. Bahwasannya kolam renang itu adanya di atas kalau untuk pria. Paling itu aja. Tapi juga mesti diingat kan, dia milih toilet yang jauh kan tidak berakibat apa-apa kan? Ya kan? Itu kan waktu kejadian kenapa harus ke toilet yang jauh gitu kan? Kan itu tadi yang Karena dibahas. dia tidak tahu tadi. Nomor 2 karena yang dekat itu untuk perempuan. Dan dia sudah menitipkan si terdakwa kepada si Oh, menitipkan sampai si korban Maura. kepada si Maura. Ya, Anaknya. lihat. Yang perempuan ya bang? Dan Ya, sudah seumuran diakui- itu. Sudah diakui juga dari saksi Dharma Utapea bahwasannya kan hanya berdiri diam setengah jam di kolam baru diangkat. Itu aja. Nanti kita lihatlah fakta-fakta di persidangan seperti apa. Oke ya, cukup ya. Begitu. Soal keributan di rumah sakit itu gimana? Hah? Ya, keributan di rumah sakit. Ya wajar lah, pihak korban kan ada rasa marah tuh. Ya, ya itu wajar saja lah. Kalau keponakannya meninggal dia marah kan